Hai, perkenalkan namaku Marli dan di kesempatan ini aku akan menjelaskan sedikit tentang ERD, DFD, dan use case diagram dari prototipe website Sistem Informasi Pelabuhan Umum di Sulawesi Utara. Adapun pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UASku di mata kuliah Sistem Basis Data. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu diagram yang menunjukkan informasi dibuat, disimpan, dan digunakan dalam sistem bisnis untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Seperti yang tertera pada gambar, di sini aku pakai 3 entitas, yaitu entitas yang pertama itu ada pelabuhan, entitas yang kedua kapal, dan yang ketiga adalah tiket. Masing-masing entitas ini memiliki atributnya masing-masing, seperti contohnya pada entitas pelabuhan memiliki atribut ID pelabuhan, nama pelabuhan, alamat, longitude, dan latitude-nya, di mana pada atribut ID pelabuhan ini merupakan primary key yang isinya adalah kode unik untuk mengidentifikasi setiap pelabuhan. Kemudian pada entitas yang kedua atau entitas kapal, primary key-nya itu yang ID kapal, sedangkan ID pelabuhan itu merupakan foreign key. Dan pada entitas yang ketiga, primary key-nya itu adalah ID tiket, sedangkan ID kapal itu adalah foreign key-nya. Kemudian kita lihat ke hubungan antar entitas. Nah, setiap kapal terhubung ke satu pelabuhan menggunakan atribut ID pelabuhan. Dan setiap tiket terhubung ke satu kapal menggunakan atribut ID kapal. Nah, ERD ini bisa dibawa ke dalam bentuk LRS atau Logical Record Structure, di mana ini adalah representasi dari struktur record dalam tabel yang terbentuk dari hasil hubungan antar entitas set. Tapi di sini kita tidak membahas tentang LRS dan hanya membahas tentang ERD. Pada gambar dapat kita lihat adanya relasi antar entitas pelabuhan dan kapal, di mana relasinya itu one to many. Artinya satu pelabuhan dapat memiliki banyak kapal. Kemudian ada juga relasi antar entitas kapal dan tiket. Relasinya itu one to many, artinya satu kapal dapat memiliki banyak tiket. Dan relasi yang terakhir itu antara entitas tiket dan pelabuhan, di mana kardinalitasnya atau relasinya itu adalah many to one. Dari relasi ini dapat kita lihat bahwa tiket terkait dengan pelabuhan melalui entitas kapal. Nah, pelabuhan berfungsi sebagai perantara antara tiket dan kapal. Hal ini dikarenakan kapal merupakan entitas yang memiliki hubungan dengan kedua entitas tersebut. Tiket dapat dihubungkan langsung dengan kapal melalui ID kapal, sementara kapal dapat dihubungkan dengan pelabuhan melalui atribut ID pelabuhan. Berikutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang DFD atau Data Flow Diagram. Nah, kalau kita lihat pada gambar, di sini kita pada website ini kita memfokuskan ke dua pengguna, admin dan juga user. Di mana data flow-nya itu berawal dari admin. Ketika admin memasukkan data, maka akan proses data ini maksudnya username dan password. Kemudian akan masuk ke proses create, read, update, dan delete. Nah, proses CRUD ini mengambil data yang sudah kita masukkan ke database, yaitu pelabuhan, kapal, dan juga tiket. Kemudian, dari proses tadi, kemudian data akan dikirim sehingga akan muncul ke tampilan data dan akan dilihat oleh user. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Dan yang terakhir adalah use case diagram. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau website ini memfokuskan kepada dua pengguna, yaitu admin dan juga user. Kalau kita lihat di use case diagramnya ini, admin itu dapat melihat data, dapat melihat data pelabuhan, di dalamnya ada nama, lokasi, dan alamatnya. Kemudian dapat melihat juga data kapal dan daftar harga. Juga adminnya ini dapat menambahkan, dapat menghapus,
dan juga mengedit data pelabuhan, kapal, dan juga harga tiket. Sedangkan user ini hanya dapat melihat data pelabuhan, data kapal, dan juga daftar harga tiket. Itu penjelasan singkat tentang ERD, DFD, dan use case diagram dari prototype website yang aku buat. Untuk demo websitenya, prototype websitenya akan aku tampilkan setelah ini. Terima kasih.